Tahukah kamu bahwa ada ayat dalam Al-Quran yang sangat ditakuti oleh jin? Ketika ayat ini dibacakan, jin yang mengganggu manusia tidak mampu bertahan. Bahkan sihir yang paling kuat pun bisa hancur dengan izin Allah. Dalam video ini, kita akan membaca ayat ruqyah paling kuat yang dipercaya mampu mengusir jin dan menghancurkan sihir. Tonton sampai akhir, karena ayat-ayat ini bisa menjadi perlindungan bagi dirimu dan keluargamu. Malam itu terasa sangat sunyi. Angin berhembus perlahan, dan suasana rumah terasa aneh. Banyak orang pernah merasakan hal seperti ini. Tiba-tiba hati menjadi gelisah tanpa sebab, mimpi buruk datang berulang kali, atau tubuh terasa berat saat ingin beribadah. Sebagian orang menganggap ini hanya perasaan biasa. Namun dalam ajaran Islam, keadaan seperti ini kadang bisa menjadi tanda gangguan jin atau sihir. Sejak zaman dahulu, manusia memang hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tidak terlihat. Makhluk itu adalah jin. Mereka diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas, dan mereka hidup di dunia yang sama dengan kita. Namun tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sebagian dari mereka beriman, tetapi sebagian lainnya suka mengganggu manusia. Karena itulah, Islam mengajarkan satu cara perlindungan yang sangat kuat. Bukan dengan jimat, bukan dengan mantra, tetapi dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Ayat-ayat ini dikenal sebagai ayat ruqyah. Bacaan yang sejak dahulu digunakan untuk melindungi manusia dari gangguan jin dan sihir. Dan yang menarik, ketika ayat-ayat ini dibacakan dengan penuh keimanan. Karena itulah, Islam mengajarkan satu cara perlindungan yang sangat kuat. Bukan dengan jimat, bukan dengan mantra, tetapi dengan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Ayat-ayat ini dikenal sebagai ayat ruqyah. Bacaan yang sejak dahulu digunakan untuk melindungi manusia dari gangguan jin dan sihir. Dan yang menarik, ketika ayat-ayat ini dibacakan dengan penuh keimanan. Sejak zaman Nabi Muhammad, ruqyah sudah dikenal sebagai salah satu cara penyembuhan dalam Islam. Ruqyah bukanlah sesuatu yang aneh atau mistis, karena ruqyah yang benar berasal langsung dari ayat-ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam banyak riwayat, Rasulullah sendiri pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati orang yang terkena gangguan jin atau sihir. Para sahabat pun melakukan hal yang sama. Mereka membaca ayat-ayat tertentu dengan penuh keyakinan kepada Allah. Dan dengan izin Allah, orang yang terkena gangguan itu perlahan menjadi tenang dan sembuh. Hal ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Kekuatan ruqyah bukan berasal dari manusia. Bukan dari suara pembaca. Bukan dari ritual tertentu. Tetapi dari kalam Allah yang ada dalam Al-Quran. Karena bagi jin, ayat-ayat Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mereka takuti. Ketika ayat itu dibacakan dengan iman yang kuat, mereka tidak mampu bertahan lama. Bahkan dalam banyak kisah ruqyah, jin yang mengganggu seseorang langsung melemah atau pergi ketika ayat tertentu dibacakan. Namun tidak semua ayat digunakan dalam ruqyah. Ada beberapa ayat yang sejak dahulu dikenal sebagai ayat ruqyah paling kuat, yang sering digunakan oleh para ulama. Ayat-ayat inilah yang akan kita bahas satu persatu. Dan ayat pertama yang paling sering dibaca dalam ruqyah, ternyata adalah ayat yang sangat terkenal dalam Al-Quran. Ayat ini bahkan disebut sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Lalu, ayat apakah itu? Kita akan mengetahuinya di bagian selanjutnya. Ayat pertama yang paling sering dibaca dalam ruqyah adalah ayat kursi. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Dalam banyak hadits, ayat kursi disebut sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Mengapa ayat ini begitu kuat? Karena di dalamnya disebutkan kekuasaan Allah yang sangat besar. Allah yang maha hidup, yang tidak pernah tidur, dan yang menguasai seluruh langit dan bumi. Ketika ayat ini dibacakan dengan penuh iman, jin yang mencoba mengganggu manusia akan merasa sangat lemah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah menjelaskan bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan mengirim malaikat untuk menjaganya hingga pagi. Karena itulah, ayat kursi sering dibaca ketika seseorang merasa takut, gelisah, atau terganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun ayat kursi bukan satu-satunya ayat ruqyah. Ada beberapa ayat lain yang juga sangat kuat.
yang sejak zaman para sahabat digunakan untuk melindungi diri dari sihir dan gangguan jin. Ayat-ayat ini berasal dari beberapa surah dalam Al-Quran yang memiliki kekuatan perlindungan yang luar biasa. Dan ayat berikutnya yang sering dibaca dalam ruqyah berasal dari sebuah surah yang sangat pendek, namun memiliki kekuatan perlindungan yang sangat besar. Surah itu dikenal sebagai Al-Mu'awwidzat. Apa sebenarnya Al-Mu'awwidzat itu? Dan mengapa surah ini sangat ditakuti oleh jin? Kita akan membahasnya di bagian berikutnya. Selain ayat kursi, ada juga beberapa surah pendek yang sangat sering digunakan dalam ruqyah. Surah-surah ini dikenal dengan nama Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat adalah 3 surah perlindungan dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Rasulullah sangat sering membaca 3 surah ini, terutama sebelum tidur. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah membaca ketiga surah ini, kemudian meniupkan ke kedua tangannya, dan mengusap seluruh tubuhnya sebagai bentuk perlindungan dari gangguan jin dan sihir. Mengapa 3 surah ini begitu kuat? Karena di dalamnya terdapat permohonan perlindungan langsung kepada Allah. Dalam surah Al-Falaq, kita meminta perlindungan dari kejahatan sihir dan makhluk yang berbahaya. Sedangkan dalam surah An-Nas, kita meminta perlindungan dari bisikan setan yang menggoda hati manusia. Bagi jin yang suka mengganggu manusia, ayat-ayat ini seperti perisai yang sangat kuat. Ketika dibaca dengan keyakinan kepada Allah, mereka tidak mampu bertahan lama. Namun para ulama menjelaskan, dalam ruqyah ada juga ayat lain yang sering digunakan, terutama ketika seseorang diduga terkena sihir yang kuat. Ayat ini berasal dari sebuah kisah besar dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa ketika menghadapi para penyihir Fir'aun. Dan dari kisah itu, kita belajar bahwa sihir sebesar apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Ayat-ayat dari kisah tersebut juga sering digunakan dalam bacaan ruqyah yang sangat kuat. Kita akan membahas ayat itu di bagian berikutnya. Dalam Al-Quran terdapat sebuah kisah yang sangat terkenal. Kisah ketika Nabi Musa menghadapi para penyihir Fir'aun. Pada masa itu, Fir'aun mengumpulkan banyak penyihir terbaik di negerinya. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa sihir mereka lebih kuat daripada mukjizat Nabi Musa. Di sebuah tempat yang dipenuhi manusia, para penyihir itu mulai melemparkan tali dan tongkat mereka. Tiba-tiba, tali-tali itu terlihat seperti ular yang bergerak. Orang-orang yang melihatnya menjadi takut. Sihir itu tampak sangat nyata di mata manusia. Namun Nabi Musa tidak takut, karena beliau tahu bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar daripada sihir manusia. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ketika tongkat itu jatuh ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang nyata. Ular itu langsung menelan semua sihir para penyihir. Para penyihir yang melihat kejadian itu langsung menyadari sesuatu. Apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah sihir. Itu adalah mukjizat dari Allah. Mereka pun langsung bersujud dan beriman kepada Allah. Dari kisah inilah para ulama mengambil beberapa ayat Al-Quran yang sering dibaca dalam ruqyah untuk menghancurkan sihir. Karena ayat-ayat tersebut mengingatkan bahwa tidak ada sihir yang mampu melawan kekuasaan Allah. Dan ketika ayat-ayat ini dibacakan kepada orang yang terkena gangguan sihir, seringkali sihir itu mulai melemah dan hilang dengan izin Allah. Namun ada satu hal penting yang harus dipahami. Ruqyah bukan hanya tentang membaca ayat. Ada cara dan adab tertentu agar ruqyah benar-benar memberikan perlindungan. Apa saja cara melakukan ruqyah yang benar menurut Islam? Kita akan membahasnya di bagian berikutnya. Setelah mengetahui ayat-ayat yang sering digunakan dalam ruqyah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara melakukan ruqyah yang benar menurut Islam? Para ulama menjelaskan bahwa ruqyah yang benar disebut ruqyah syariah. Artinya, ruqyah yang dilakukan hanya dengan ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan Rasulullah. Tidak menggunakan jimat, tidak menggunakan mantra yang tidak jelas, dan tidak melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Cara ruqyah sebenarnya cukup sederhana. Pertama, orang yang membaca ruqyah harus memiliki niat yang ikhlas dan yakin kepada Allah. Karena kesembuhan bukan berasal dari manusia, tetapi hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua,
Membaca ayat-ayat ruqyah seperti Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat-ayat ini dibaca dengan penuh keimanan. Biasanya setelah membaca, seseorang meniupkan sedikit udara dari mulutnya ke tangan. Kemudian mengusap ke bagian tubuh yang terasa sakit. Cara ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun ada satu hal yang sangat penting. Ruqyah bukan hanya dilakukan ketika seseorang sudah terkena gangguan. Bahkan dalam Islam, ayat-ayat ruqyah juga bisa dibaca sebagai perlindungan setiap hari. Karena jin dan setan selalu mencoba mengganggu manusia dengan berbagai cara. Dengan membaca ayat-ayat ruqyah secara rutin, seorang muslim bisa memiliki perlindungan yang sangat kuat dari Allah. Namun terkadang, ketika ayat ruqyah dibacakan kepada seseorang yang terkena gangguan jin, akan muncul reaksi yang sangat mengejutkan. Apa saja reaksi yang sering terjadi ketika ruqyah dilakukan? Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Ketika ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, terkadang seseorang yang terkena gangguan jin atau sihir bisa menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Reaksi ini bisa berbeda pada setiap orang. Ada yang tiba-tiba merasa tubuhnya sangat berat. Ada yang merasa pusing atau mual. Sebagian orang bahkan bisa menangis tanpa sebab yang jelas. Dalam beberapa kasus, orang yang terkena gangguan jin bisa berteriak atau berbicara dengan suara yang berbeda. Hal ini terjadi karena jin yang mengganggu tubuh manusia tidak mampu bertahan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bagi jin yang jahat, ayat-ayat suci itu terasa sangat menyakitkan. Namun para ulama selalu mengingatkan sesuatu yang penting. Tidak semua reaksi aneh berarti seseorang benar-benar terkena gangguan jin. Ketika ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, terkadang seseorang yang terkena gangguan jin atau sihir bisa menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Reaksi ini bisa berbeda pada setiap orang. Ada yang tiba-tiba merasa tubuhnya sangat berat. Ada yang merasa pusing atau mual. Sebagian orang bahkan bisa menangis tanpa sebab yang jelas. Dalam beberapa kasus, orang yang terkena gangguan jin bisa berteriak atau berbicara dengan suara yang berbeda. Hal ini terjadi karena jin yang mengganggu tubuh manusia tidak mampu bertahan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bagi jin yang jahat, ayat-ayat suci itu terasa sangat menyakitkan. Namun para ulama selalu mengingatkan sesuatu yang penting. Tidak semua reaksi aneh berarti seseorang benar-benar terkena gangguan jin. Dalam ajaran Islam, ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk membaca ayat perlindungan dan ruqyah. Salah satu waktu yang paling utama adalah sebelum tidur. Rasulullah selalu membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur. Kemudian beliau meniupkan ke kedua tangan dan mengusap seluruh tubuhnya. Ini dilakukan sebagai perlindungan dari gangguan jin dan setan sepanjang malam. Selain itu, waktu lain yang sangat dianjurkan adalah setelah sholat fardu. Membaca ayat kursi setelah sholat dipercaya menjadi pelindung bagi seorang muslim hingga sholat berikutnya. Ada juga waktu pagi dan petang. Pada waktu ini banyak doa dan ayat perlindungan yang dianjurkan untuk dibaca. Karena pagi dan malam adalah waktu ketika jin dan setan lebih aktif mengganggu manusia. Dengan membaca ayat-ayat perlindungan secara rutin, hati menjadi lebih tenang, dan rumah terasa lebih damai. Namun para ulama juga mengingatkan satu hal yang sangat penting. Ada beberapa kebiasaan manusia yang justru bisa membuka pintu bagi gangguan jin. Tanpa disadari, kebiasaan itu membuat seseorang lebih mudah terkena gangguan sihir atau bisikan setan. Apa saja kebiasaan yang harus dihindari agar kita tetap terlindungi? Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Selain membaca ayat ruqyah, Islam juga mengajarkan kita untuk menghindari kebiasaan yang bisa membuka pintu bagi gangguan jin. Salah satu kebiasaan yang sering terjadi adalah meninggalkan sholat. Ketika seseorang jauh dari ibadah, hatinya menjadi lemah dan mudah dipengaruhi oleh bisikan setan. Sholat sebenarnya adalah perlindungan terbesar bagi seorang muslim. Kebiasaan lain yang juga bisa membuka pintu gangguan adalah sering berada di tempat yang kotor atau gelap tanpa membaca doa. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa jin sering berada di tempat seperti kamar mandi, tempat yang kotor, atau tempat yang sunyi. Karena itu Rasulullah selalu mengajarkan doa ketika masuk ke tempat seperti itu. Selain itu, mendengarkan atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah
juga bisa membuat hati menjadi lemah. Ketika hati lemah, bisikan setan menjadi lebih mudah mempengaruhi manusia. Namun jika seseorang menjaga ibadahnya, membaca Al-Quran, dan mengingat Allah setiap hari, maka ia memiliki perlindungan yang sangat kuat. Jin dan setan akan sulit mendekati orang yang selalu mengingat Allah. Inilah sebabnya para ulama selalu menekankan bahwa perlindungan terbaik bukan hanya ruqyah, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Apakah seseorang bisa melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting, dan kita akan membahasnya di bagian berikutnya. Banyak orang bertanya, apakah seseorang bisa melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri? Jawabannya adalah ya. Dalam Islam, ruqyah tidak harus selalu dilakukan oleh seorang ustaz atau ahli ruqyah. Setiap muslim sebenarnya bisa melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri. Inilah yang disebut ruqyah mandiri. Caranya cukup sederhana. Pertama, mulailah dengan niat yang ikhlas dan memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian bacalah beberapa ayat ruqyah seperti Surah Al-Fatihah, Ayat Kursi, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Bacalah ayat-ayat ini dengan tenang dan penuh keyakinan. Setelah itu, seseorang bisa meniupkan sedikit udara ke tangannya dan mengusap bagian tubuh yang terasa sakit atau tidak nyaman. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun yang paling penting adalah keyakinan kepada Allah. Karena kesembuhan bukan berasal dari ayat yang dibaca saja, tetapi dari izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang merasakan ketenangan luar biasa ketika membaca ayat-ayat ruqyah secara rutin. Hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan rasa takut perlahan menghilang. Namun ada satu hal yang harus selalu diingat. Ruqyah bukan hanya untuk mengusir gangguan jin atau sihir. Lebih dari itu, ruqyah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Dan di bagian terakhir kisah ini, kita akan memahami pelajaran besar dari ayat ruqyah dalam kehidupan seorang muslim. Dari semua yang telah kita pelajari tentang ayat ruqyah, kita bisa memahami satu hal yang sangat penting. Perlindungan terbesar bagi manusia bukan berasal dari jimat, bukan dari benda tertentu, dan bukan dari kekuatan manusia. Perlindungan sejati hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi manusia. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mampu menenangkan hati, menguatkan iman, dan melindungi dari gangguan jin dan sihir. Namun ayat-ayat itu akan benar-benar memberikan manfaat jika dibaca dengan iman, keyakinan, dan keikhlasan. Karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, menjaga sholat 5 waktu, dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan.